Assalamualaikum, selamat datang di channel Hasan Alatas. Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang perjalanan iman Ayana Moon. Butuh perjuangan untuk menjadi muslimah di Korea Selatan. Sejak kecil, Ayana Jihye Moon sudah tertarik dengan hal politik dan ekonomi. Saat teman-teman seusianya asyik bermain, dia justru lebih suka mendengarkan cerita dari anggota keluarganya yang memiliki banyak kolega dan kenalan di luar negeri. Biasanya setelah kembali dari luar negeri, keluarganya kerap berbagi cerita tentang apa yang mereka lihat dan dengar, serta hal mengejutkan. Salah satu hal paling berkesan, meskipun bukan dalam arti positif, adalah impresi mereka tentang negara-negara Islam. Saat itu negara-negara Islam menjadi topik hangat di Amerika Serikat. Ayana pun mendengar cerita perempuan-perempuan muslim itu dari kakek dan pamannya yang kerap berpergian ke luar negeri. Semakin banyak kisah yang saya dengar dari kakek dan paman, saya merasa semakin penasaran, kata perempuan asal Korea Selatan itu. Ayana Moon kian tertarik untuk mempelajari Islam lebih dalam. Saat berusia 16 tahun, Ayana mengambil langkah besar dalam hidupnya dengan memeluk Islam dan menjadi mu'alaf. Perjalanan menjadi mu'alaf yang masih tinggal di Korea Selatan sampai kehidupannya mempertahankan Islam hingga ke Malaysia dan Indonesia itu dihadirkan dalam bukunya Ayana Journey to Islam. Melalui buku itu, Ayana menceritakan bahwa Islam mengubah banyak hal dalam dirinya. Banyak ujian yang membuatnya menjadi orang yang lebih baik daripada Ayana sebelum memeluk Islam. Dalam buku itu, Ayana menjelaskan tentang dirinya semasa kecil dan keluarganya. Melalui penutur Aku Ayana juga menceritakan bagaimana pertemuan kedua orang tuanya sebelum menikah. Perjalanan orang tuanya menjalin cinta tidak mudah lantaran ada banyak perbedaan di antara kedua keluarga. Ayana juga menceritakan alasan dirinya tidak menyukai kelahiran adiknya, Seong Wook, yang terpaut 10 tahun. Serupa dengan orang tuanya, Ayana sempat tidak percaya dengan konsep Tuhan. Dalam bab kedua tentang mengenal Islam, Ayana mencoba menceritakan bagaimana orang-orang di Korea Selatan saat itu memandang negatif tentang Islam. Ayana mencoba menceritakan bagaimana orang-orang di Korea Selatan yang memandang negatif tentang Islam itu. Namun rasa penasarannya pada Islam terus berkembang. Percakapan dengan sang kakek membuatnya lebih tertarik mencari tahu tentang Islam. Ayana menceritakan dengan santai bagaimana perasaannya bertemu dengan Profesor Lee, akademisi asal Korea Selatan yang ahli dalam topik Timur Tengah dan Islam. Keputusannya masuk Islam membutuhkan waktu yang lama. Dalam bab Menjadi Ayana, dia menceritakan bagaimana Islam membuatnya sangat tenang. Pada 29 April 2012 adalah hari saat Ayana mengucap syahadat. Dia tak langsung memberitahu keluarganya setelah memeluk Islam. Ramadan pertamanya jatuh pada September saat duduk di bangku SMA. Ayana mengalami masa-masa sulit menjalani puasa pertamanya. Bukan hanya karena lingkungannya tak paham dengan kondisinya, melainkan juga karena dia harus menghabiskan 12 jam di sekolah. Keputusannya bersekolah di Mesir juga mendapat penolakan dari sang ayah. Saat itu Ayana ingin belajar bahasa Arab. Dia berpikir Mesir satu-satunya pusat peradaban Timur Tengah. Awalnya ayah Ayana berpikir lebih baik dia bersekolah di Korea Selatan, Inggris atau Amerika untuk belajar politik. Padahal Ayana tak pernah berkata bahwa menjadi politikus adalah pilihannya. Saat itulah Ayana mengatakan bahwa dirinya merupakan seorang muslimah. Ayana menyelipkan percakapan dengan sang ayah yang emosional mendengar kabar tersebut. Setelah itu orang tuanya tidak bisa menerima keputusan itu, hingga tak lagi memberikan uang untuk pendidikannya. Bukan karena ayahnya, melainkan alasan keamanan bagi warga Korea Selatan, hingga akhirnya dia bertemu dengan mahasiswa asal Malaysia di masjid.
Bergaul dengan mereka menyadarkan Ayana bahwa Malaysia bisa dijadikan pilihan baginya belajar Islam. Meskipun tetap mendapat penolakan dari keluarga, Ayana serius tentang imannya. Ayana mengisahkan bagaimana dia mendapatkan cobaan berat, yakni kesulitan keuangan di Malaysia. Belum lagi persiapan perjalanannya ke Malaysia juga tidak mudah. Ayana harus mengumpulkan uang dari kerja paruh waktunya. Ayana berangkat ke Malaysia hanya bermodalkan 2 koper. Ayana sudah merasa bahwa perjalanannya tidak mudah. Ayana sempat takut karena akan pindah ke negara asing sendirian. Kesulitan finansial membuatnya tidak bisa fokus belajar. Ayana benar-benar merasa sendirian, bahkan dia hampir depresi. Ayana sampai bertanya-tanya mengapa cobaan berat datang padanya. Kemudian dia merasa Allah Subhanahu wa taala memberi jawaban dengan kehadiran sang ibu. Ibunya tidak tega melihat kondisi Ayana, memintanya pulang ke Korea Selatan. Ayana menyetujui ajakan ibunya. Dalam bab bukunya Rencana Allah, Ayana menceritakan sebelum kembali ke Korea Selatan dia memutuskan mengunjungi Indonesia. Sebelum berangkat dia mengunggah rencana perjalanannya itu di Instagram. Ayana menceritakan bahwa Instagram membuat buka jalannya hingga sekarang. Berniat hanya berlibur 2 pekan, Ayana mengatakan perjalanannya itu menjadi awal mula perubahan dalam hidupnya. Undangan dari stasiun televisi di Indonesia membuatnya viral dalam semalam. Melalui bukunya, Ayana membantah bahwa dia pernah menjadi anggota grup vokal perempuan di Korea Selatan. Ayana menceritakan bagaimana Indonesia membuatnya nyaman hingga awal pertemuannya dengan merek kosmetik Wardah. Namun diam-diam Ayana masih tertarik dengan dunia politik. Dia berkeinginan membentuk regulasi yang lebih mengakomodasi sesama umat Islam di Korea Selatan. Dia ingin mengembangkan industri halal di Korea Selatan. Lewat kisah Ayana dalam buku, boleh jadi kita dapat mengambil hikmah betapa tidak mudah perjuangan untuk mempertahankan keyakinan. Jika keyakinan yang kita anut itu terbilang minoritas, namun tekad kuat dan konsistensi menjadi modal utama agar dapat berpegang teguh pada keyakinan kita. Kita doakan semoga Ayana istiqomah dalam menjadi muslimah. Amin.